Baik, pertama lihat sini pelan-pelan. Dalil sudah ada. Sekarang kita masuk ke cara dulu. Ya, ke cara dulu. Fokus sebentar. Pertama, tadi ada bacaan pendek tidak? Ada. Ada bacaan menengah? Ada. Yang panjang ada? Baik, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara Nabi membacakannya? Lebih spesifik, kapan Nabi baca yang pendek, kapan baca yang menengah, kapan baca yang panjang? Awas hati-hati, ini sunnahnya. Jadi sunnah itu bukan persoalan apakah kalau saya baca Allahumma ba'id itu lebih sunnah, atau yang wajah itu lebih dekat pada Nabi, bukan. Karena 12 doa ini semua bersumber dari Nabi, dan Nabi pernah bacakan. Dan kita sepakati di awal tadi, semua yang bersumber dari Nabi dan Nabi pernah praktekkan disebut dengan apa? Artinya kalau ada yang memilih satu di antara 12 ini, dia sudah sesuai dengan, paham sampai sini? Dan jangan dikaitkan dengan lembaga atau ormas atau pandangan tertentu. Awas hati-hati. Ya, saya pernah mendengar cuma ada di Indonesia di seujung dunia, kan? Masya Allah. Kalau baca Allahumma ba'id itu Muhammadiyah. Kalau baca ini wajah tuh itu NU. Ya, nggak ada hubungannya. Mohon maaf, Abu Hurairah bukan Muhammadiyah, Ali bin Abi Thalib bukan NU. Awas hati-hati, gitu kan? Baik, jadi kedua-duanya masuk dalam kategori sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Baik. Tapi yang penting kita ketahui, sunnah itu dipraktekkan kapan? Sehingga kita bisa gunakan sesuai dengan tempatnya, itu poinnya. Jadi yang pertama, kapan Nabi bacakan pendek, menengah, panjang ini? Doa yang pendek dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dua kondisi. Satu, dalam situasi dalam situasi yang membutuhkan respon cepat atau segera. Respon cepat atau segera. Seperti dalam safar, ya, dalam kondisi tertentu. Kadang kan nggak bisa lama-lama di situ. Ya, antum sedang istirahat di rest area, apalagi situasi mudik seperti kemarin, nggak bisa lama dan sebagainya, masih ingin baca iftitah. Jangan paksakan yang panjang-panjang, karena kadang sholatnya pun gantian kita, antara kita dengan yang lain. Maka di situasi itu, Anda boleh memilih membaca yang paling pendek. Jelas ya? Baik, Anda misalnya, saya nggak mau tinggalkan nih, pengen dapat sunnahnya, silahkan. Antum cukupkan, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Jelas sampai sini? Langsung baca Al-Fatihah. Anda dapat bacaan iftitah, dan ada pahala di situ. Kemudian Anda juga sempurna dalam hal sholatnya, insya Allah. Jelas sampai sini? Kondisi kedua, yaitu dalam keadaan sholat sunnah berjamaah yang rakaatnya cukup banyak, seperti pengalaman saat Ramadan kemarin. Ada sholat malam di malam Ramadan, sholat apa? Tarawih, qiyam, gitu kan? Tapi ketika antum sholat, antum jadi imam terutama, nah itu mohon izin, awas hati-hati. Hati-hati ketika antum imami misalnya, nah itu lebih diutamakan membacakan yang paling pendek, kalaupun harus baca iftitah. Ya. Biasanya yang paling populer, ya, ada subhana dzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Fokus. Lihat sini, saya ulang ya. Jadi kalau nanti Anda dalam situasi salat tarawih dan sebagainya, itu diam jangan terlampau lama. Bahkan sebagian ada imam yang tidak membaca sama sekali untuk meringankan makmumnya, langsung ke Al-Fatihah dia. Ya, tapi kalau Anda tidak ingin tinggalkan, baca yang paling pendek di sini. Jelas ya? Sehingga nanti bisa memperpanjang bacaan ayat-ayat Qur'annya. Bukankah satu hurufnya berapa pahalanya? Bukan. Kalau tidak tahu katakan. Itu. Satu hurufnya berapa? Kalau Ramadan 100 kali 10 kali lipat lagi. Ya, hadisnya qudsi di kitab usia nomor hadis yang pertama. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan dikerjakan di Ramadan 10 kali lipat hari biasa. Nah, kalau Anda baca Quran sekarang, satu hurufnya 10. Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis berapa? 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau di Ramadan sekali 10 kali lipat lagi. Kali 10 kali lipat. Makanya saat Ramadan disunnahkan bacaan Qur'annya yang panjang. Di iftitahnya jangan kelamaan. Pilih yang paling pendek supaya ayatnya banyak dibacakan, pahala lebih banyak lagi di situ. Paham sampai sini? Nah, ini dua hal ini. Disilahkan kalau Anda sedang dalam situasi salat qasar misalnya karena musafir, ya, atau dalam kondisi jama' karena kondisi tertentu, atau mohon izin di Ramadan sedang dalam keadaan mengimami,
maka silakan pilih yang paling pendek, tidak perlu memilih yang terpanjang. Jelas? Satu. Adapun dalam situasi salat yang sifatnya, mohon izin, ringan, menengah misalnya, kayak salat fardu, ya, mohon maaf, salat fardu, ya antum imami 5 waktu, maka umumnya yang dipilih yang pertengahan. Ya, tidak terlampau pendek, tidak pula terlampau panjang. Di luar kondisi yang ini, yang tadi darurat tadi, membutuhkan respon cepat. Ya, normal, antum jadi imam di masjid, dalam kondisi biasa, bukan imam di masjid-masjid transit ya, awas. Antum imam di masjid transit, kayak di bandara misalnya, atau di stasiun, masjid yang dekat stasiun, itu pun ringankan makmumnya, jangan baca yang panjang-panjang. Hati-hati, karena pernah terjadi di masa Nabi, Mu'adz bin Jabal pernah jadi imam, mohon maaf, imam sholat isya, makmumnya di belakang, datang kalangan para sahabat, ada yang baru datang, ada yang transit, Masya Allah, dibaca Al-Baqarah sampai selesai. Luar biasa. Diadukanlah kepada Nabi SAW oleh salah seorang sahabat. Karena ketika sholat isya'nya beliau kecapean, berdiri, nggak kuat, mundur ke belakang. Kata Mu'adz, kamu termasuk orang munafik. Karena orang munafik itu sangat lemah dalam menunaikan diantaranya sholat isya. Agak malas dia, antara subuh dengan isya. Kata Mu'adz, jangan-jangan kamu termasuk munafik. Diadukan kepada Nabi. Ya, kata orang ini, ya Rasulullah, saya mengadukan Mu'adz menyebut saya munafik. Padahal dia memimpin sholat dengan membacakan Al-Baqarah. Padahal dari pagi saya bekerja ya Rasulullah, saya menggarap ladang saya sendirian, nanam sendirian, dalam keadaan lelah saya mengikuti ke masjid supaya dapat jamaah. Ternyata dibacakan oleh Mu'adz kemudian, mohon maaf, bacaan yang sangat panjang dan luar biasa Al-Baqarah. Lihat adabnya Nabi. Nabi tidak langsung menghukumi tapi memanggil Mu'adz untuk klarifikasi. Ya Mu'adz, orang ini berkata begini. Menurut kamu bagaimana? Benar ya Rasulullah, saya meniru Anda. Lihat. Saya meniru Anda karena pernah Mu'adz sholat di belakang Nabi, rakaat pertamanya Al-Baqarah sampai selesai. Lihat bagaimana keinginan beliau mempraktekkan sunnah Nabi, ingin dipraktekkan sesuai dengan apa yang beliau dapatkan, dan itu ciri khas sahabat. Ciri khas sahabat. Wa'il mendapatkan dari Nabi, begitu turun pakai lutut. Abu Hurairah mendapatkan dari Nabi, begitu turun pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat menggunakan tangan, menggunakan lutut, tapi karena melihat dan mengalami, Wa'il menggunakan lutut, dia pakai lutut. Abu Hurairah menggunakan telapak tangannya, walaupun tahu menggunakan lutut itu boleh. Tapi karena yang beliau saksikan pengalamannya menggunakan telapak tangan, yang satu pakai lutut, maka yang mereka praktekkan sesuai yang mereka lihat. Walaupun mereka memahami boleh pakai lutut, boleh pakai telapak tangan. Jelas sampai sini? Nanti saya bahas ketika kita turun pakai lutut atau pakai telapak tangan. Nanti kita bahas itu. Tapi yang paling menarik, kata Mu'adz, saya mencontoh Anda ya Rasulullah. Baik. Apa jawaban Nabi pada waktu itu? Lihat kalimatnya. Tapi makmumku tidak seperti makmummu. Lihat. Ya Mu'adz, kenapa kamu pimpin dengan bacaan yang panjang? Saya mencontoh Anda ya Rasulullah. Jawaban Nabi, tapi makmumku tidak sama dengan makmum kamu. Makmum saya itu, ya kamu Mu'adz. Tapi makmumnya kamu kan dia. Lihat, jadi ada perbedaan antara orang-orang yang mungkin sholat di belakang orang lain. Itu tidak sama. Makanya Nabi selalu mengatakan bahkan dalam kalimat khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ya, bahkan dalam bicara pun ajak orang bicara sesuai kemampuan menangkapnya. Makanya karena imamnya saya, makmumnya kamu, saya panjangkan karena kamu bisa sabar. Kamu bisa menggali itu. Tapi imam kamu, ketika kamu jadi imam, makmumnya belum tentu sama dengan kamu. Mungkin bisa berbeda. Nah, itu contoh nilai kebaikan yang diterapkan dalam konteks yang tidak sama. Paham sampai sini? Baik. Kalimat ini pernah diulang oleh Ali bin Abi Thalib dalam konteks berbeda. Ya Ali, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Bala, naam, ya. Kenapa pada masa Anda itu sering banyak fitnah? Dulu zamannya Abu Bakar tenang-tenang aja. Zamannya Umar biasa. Zamannya Utsman ya sedikit. Zaman Anda kok banyak fitnah? Apa kata Ali? Karena zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Utsman, bahkan zamannya Rasulullah, itu rakyatnya saya. Kayak saya. Tapi zamannya saya rakyatnya kayak kamu. Sudah. Ini yang sedang-sedang, ya. Baik, dalam situasi yang lebih ringan lagi, apalagi sholat sendirian, terutama sholat malam, deh, maka yang dibacakan yang panjang-panjang. Itu sering yang panjang dibacakan. Ya, makanya doa-doa panjang nanti yang wajah tu itu kan cukup panjang, disambung dengan Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Itu sering dibacakan dalam sholat malam. Di situ di halaman 143, Pak, posisi paling kanan sebelah atas, itu halaman ke-13, nanti bisa dilihat. Ada catatan di situ disampaikan bahwa, mohon izin, itu dibacakan dalam kesempatan sholat malam, dalam Qiyamul Lail. Di kolom catatan ada, warnanya hitam. Baik, sebelah atas Mas. Baik, di situ disebutkan halaman 143, posisi paling kanan sebelah atas.
Baik, ada catatan di situ. Catatan dibacakan dalam sholat malam, dalam sholat qiyamul lail. Baik ya. Nah, jadi kalau Anda sedang menunaikan sholat sendirian, yang tidak ada makmum di belakangnya, Anda sholat sendiri saja, barangkali tidak ada yang bergabung dengan yang lain, silahkan nikmati. Mau paling pendek silahkan, mau yang paling panjang silahkan. Toh nggak ada orang bermakmum di belakang Anda. Paham ya? Jadi, kesimpulan pertama, sunnah Nabi, pilihlah bacaan iftitah atau istiftah sesuai dengan kondisi sholatnya. Maka sunnah dibacakan pada yang kondisi cepat adalah bacaan terpendek. Dalam kondisi menengah seperti sholat fardu, bacakan bacaan-bacaan yang sedang. Dan dalam kondisi sholat sendirian silahkan jika pun ingin memilih sholat-sholat dengan bacaan doa yang paling panjang. Jelas di sini?